Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Mama, Kakak Adik, Saudara-saudara sekalian. Pada siang hari ini kami komunitas Mubakri berada di Kampung Hula, Lakuatang, Ya, bersama Bapak Kasim Karim selaku tokoh adat ya. dari Desa Ternate, Kampung Umapura. Tujuan kami pada siang hari ini bersama Bapak Kasim Karim untuk berdiskusi, berwawancara untuk ingin mengetahui bagaimana sejarah tentang Ternate. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih kesempatan yang luar biasa dari Bapak untuk kami bisa hadir bersama-sama kami untuk bagaimana menceritakan sejarah Ternate secara keseluruhan hubungan dengan Pura dan Pulau Baya. Karena itu pada siang hari ini kami komunitas Mubakri ingin mengetahui bagaimana sejarah perjalanan sampai ada Ternate, ada Pulau Baya dan Pulau Pura. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai apa yang Bapak sudah ucapkan tadi, saya merasa terima kasih juga. Dan sejarah perlu kita korek kembali kepada dasar, baru sampai di ujungnya. Sehingga korek pertama dasarnya itu di Pura, Umapura, baru Ternate, Buaya. Pertama-tama kami yang berbicara ini, saya ini kalau di Pura, saya ini orang tua saya nama Puling sampai turun ke 8 saya yang ada ini. Turun ke 8 saya. Kampung aslinya sekarang itu kan di Reta, tapi jelasnya yang dulu tempat tinggal yang pertama itu di Mariabang. Lalu kami orang tua sementara di sana, Nenek Jonu Melani ini dia dengan kawan-kawan semua pergi buru di Reta. Sementara pergi buru, datang pas di tempat mamar itu, kembali datang tempat mamar itu, ada anjing gonggong. Jadi, dorang sangka rusa atau babi. Jadi orang angkat anak panah. Mau anak panah begitu, dia sudah menjelma jadi manusia. Ular yang keluar langsung menjelma jadi manusia. Nah, dia sudah menjelma jadi manusia, lalu bawa turun di kampung yang nama Mariabang itu, lalu dipanggil dia nama Bui. Lalu Bui itu kasih kawinkan lagi dengan Bapak John Melani. Setelah kawinkan dulu, baru lahir anak pertama Puling Pei sampai ke 8 itu turunan saya. John Pei, Lapikai tidak ada turunan. Bukan Lapikai sekarang. Lapikai dulu tidak ada turunan. John Pei itu yang sampai di Buaya sana. Nah, sekarang sudah berada di situ. Nah, sekarang Puling ada kasus sama ini Jonu. Puling, Jonu. Kita di dulu begini nih salah. Sebenarnya kita pitar bubu di Pura Umang sana. Baik, kalau begitu kita bikin bubu kecil dulu. Ada orang bikin bubu kecil-kecil ini dan taruh bubu di Mapura. Sore hari kembali di kampung. Begitu pergi datang begitu. Sudah menjelang 5-6 bulan, orang lihat, Puli ini saudara satu ini ada badan 2 ini. Kita bahasa daerah berbeda kembali nih kali. Ini siapa ini? Kita tahu. Nah, itu yang dia lahir turun nama Kebalikai. Bayi Kebali itu bayi Kebalikai. Nah, itu yang pertama. Kedua, setelah itu usahakan jalan keluarnya bagaimana, kita harus berdiri rumah di Mapura. Hanya waktu itu kan pakai dayung. Jadi mereka dayung datang di Mapura itu, langsung di ujung sebelah, bawa daun pisaukan naik di atas, lihat tempat rumah. Naik tempat rumah tidak cocok. Jadi daun turun mau kembali. Jadi dayung kembali datang di pantai terakhir kita punya,
Bapak mukul nenek mukul tahakang ini yang panggil. Mukhtar sing dorong punya nenek. Mari dulu. Di mana? Kita lihat rumah ini tidak betul, tempat rumah tidak, kita mau pulang ini. Kalau tu mari sini. Ada naik bawa sokal naik. Bawa sokal naik itu yang taruh sini. Taruh sini itu yang beri rumah suku Bilubalu ada di Mapura itu. Suku itu. Hanya suku itu dan Bilubalu. Lalu mereka boleh pidatan, tapi mereka kembali baku tanya. Kira-kira kita ini, Pura Umang ini kita randi lagi ke nama apa dulu? Karena Pura Umang ini berarti kita sendiri. Sedangkan kita banyak orang. Jadi kita harus randi nama dulu. Hanya kembali panggil lagi Umapura. Jadi Umapura itu umumnya orang Pura. Itu yang bilang Umapura. Mesti begitu. Setelah waktu itu kan masih keadaan hutan. Lapangan itu belum, hutan. Jadi waktu itu kan orang sekolah merasa di sana juga, bikin sekolah di sana, bikin kampung di sana, bikin kebun di sana. Akhirnya mereka pergi di sana. Bagi-bagi pergi di sana sekolah bikin kebun itu yang sekolah di situ sampai datang bikin langgar. Akhirnya sekarang sudah jadi masjid dan sekarang sudah jadi perkampungan. Makanya tanah itu buaya, maka dipanggil nama buaya. Padahal waktu itu bukan buaya. Waktu itu di sini nama Umapura, di sana itu Ternate. Tapi dengan adanya perubahan perkembangan ini, makanya di sana itu kembali lagi diganti Umapura buaya, sedangkan di sini Ternate. Lalu pada waktu saya masih ketua BPD itu, Bapak Guru Sekolah Abola, dia kembali lagi diatur Ternate 1 harus di Biatabang. Ternate 2 di Umapura. Tapi dengan adanya perkembangan kita ikut rakerda di DPR sana, hanya saya punya tuntutan berbicara itu yang kembali lagi orang penilai kasih mobiler 37 pasang turun di Ternate. Hanya saya perintahkan sampai orang baru pikul di Biatabang langsung datang. Taruh di lelang lingkaran 1 malam dulu baru antar masuk sekolah. Baru saya BPD keluar. BP3 keluar. Yang penting ada bukti sudah. Nah sekarang buaya ini sudah lulus di sana. Tetapi kebunnya itu kita Umapura punya. Jadi kalau kebun di sana, dorang harus izin sama kita. Dorang tidak sembarang. Sehingga kalau cara jelasnya itu orang bilang kambing tali panjang saya makan rumput di sana. Padahal sebenarnya kata itu sebenarnya tidak bisa bicara. Tetapi ini sejarah perlu kita bicara sesuaikan dengan aturan yang ada, sejarah yang ada. Kita tidak karang-karang. Lalu masalah kita kembali kalau di daratan sini ini namanya hubungan keluarga juga. Hubungan keluarga masalah kawin mawin darah ini yang sampai di Mapura sana. Sehingga orang bilang alor besar yang sekarang dia bicara besar itu alor besar. Kenapa itu Surabaya itu dia punya ala itu satu genolong tuh Kalau jatuh itu bilang Umapura yang ambil baru kasih naik. Atau orang dari Hunani yang turun baru kasih naik. Kenapa? Karena alur besar dia besar itu kenapa? Karena Umapura di bawah bantal kepala, Hunani di bantal kaki. Bantal kepala, Umapura di bantal kaki. Angkat sama dia di atas duduk di atas kursi, maka dia besar. Kalau bukan dia besar. Tapi sejarah perkembangan itu orang tidak berani bicara. Waktu polis muslim masih ada itu yang kita dua itu kakak adik, jadi selalu kita bicara tentang hal ini. Terus sekarang kita tidak bicara. Sehingga kawin mawin ini yang hubungan jangan sampai di sini, sampai di alur kecil, sampai di lorong ada semua. Itu sampai di beta baba ini mama darah ini kok tidak, ini darah ini kok tidak. Tidak terlepas darah hubungan semua. Jadi nanti tadi mau tanya itu memang bukan sejarah, tapi itu juga ada hubungan rentetan menyangkut dengan kawin mawin. Lalu saya berbicara itu kan tentang hal itu. Kalau saya mau kawinkan lagi dengan di bagian di alur timur sana, itu juga bisa. Tetapi itu hari Hopni bukan tanya saya sudah bicara sama dia. Tapi khusus kita bicara ini menyangkut dengan sejarah apa yang kita tadi saya sudah bilang. Kita uraikan dasar pokoknya dari Umapura baru buaya.
Jadi secara simbolis saya berbicara begitu dan saya kembali kepada Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kemudian penting lagi, apa saran Bapak terhadap generasi sekarang agar sejarah atau hal-hal yang dulu menjadi cerita yang tadi Bapak sampaikan itu tidak hilang, karena itu memang harus diakui bahwa kami yang zaman sekarang, anak-anak generasi sekarang ini hampir semua tidak tahu sejarah. Karena itu sebagai orang tua, sebagai tokoh adat, sebagai tokoh agama dan juga tokoh budaya di daerah sini, apa yang menjadi saran ide Bapak atau nasihat buat kami semua agar tetap melestarikan budaya dan juga sejarah yang ada. Terima kasih. Itu satu, dan saya menyambung lagi sesuai apa yang bicarakan dari adik itu, saya akui dan saya terima kasih juga. Karena semua yang saya sebagai orang tua, selama saya masih BPD itu saya punya sistem begini, banyak bergaul dan banyak berdekatan diri, di mana ada kesulitan situ ada jalan, di mana ada kesulitan situ ada kemudahan. Justru saya di mana tempat saja, saya tentang hartanya menyangkut dengan keluarga, saya tetap bicara. Itu menunjukkan contoh bagi generasi kita. Karena generasi kita sekarang ini ada terpengaruh dari alkohol ini, sedikit saja kita kawan dari lawan. Justru itu perlu kita bergaul itu dengan pengertian hal-hal begini yang kita sampaikan. Supaya besok-besok ada sesuatu apapun juga, satu ada omong begini, satu jangan. Itu juga kita punya orang. Itu satu prinsip. Jadi saya di mana sampai saja. Sehingga pegawai-pegawai besar di Kalabaya juga pernah saya tanya menyangkut dengan masalah 4I juga saya tanya sekali. Saya minta tanya kamu jelaskan tentang 4I. Karena 4I pengalaman saya pernah kita peristiwa terjadi alam besar sampai di Kervalo dengan Brikmar di Kalabaya. Betul. Saya ini pertanggungjawabkan pertama. Itu Brikmar bilang apa? Memang orang pura jual ikan tali ini orang pintar semua. Brikmar. Saya bilang coba kasih penjelasan empati dulu. Pegawai juga tidak tahu apa. Itu yang saya kasih penjelasan empati itu pertama itu orang ingat Tuhan. I kedua itu ingat diri. I ketiga itu ingat janji. I keempat itu ingat tujuan. Jangan janji pergi di pasar Moro pada pergi pasar Lola, itu salah. Bapak, ini pengalaman dari Brikmar ini. Iya. Aduh. Itu yang merupakan artinya bukan apa ya, pengalaman kita yang sedikit-sedikit yang kita baku sampaikan begitu supaya saling mengerti bersama dan sesuatu apapun juga kita bisa mengerti itu. Dan sebelumnya itu saya minta terima kasih juga dan saya kembalikan. Iya, terima kasih. Dan terakhir, Bapak penasihat buat saya, Bapak Hashim dan Bapak Wasan selaku pengurus Umat Baki, karena baru sebagai orang tokoh adat yang banyak makan asam garam soal organisasi, kami butuh nasihat buat kami. Silakan. Terima kasih. Bapak pun nasihat buat kami yang komunitas Umat Baki, kami mohon Bapak sampaikan nasihat buat kami komunitas Umat Baki. Silakan. Ya. Terima kasih banyak. Apa yang kita sudah berbicara tadi tentang menyangkut dengan masalah sejarah. Lalu yang sekarang kita duduk ini tidak lain. Kita tadi, kepala keluarga bersama. Yang mana kehadiran ini dianggap dalam kita ini nama 5 orang, dianggap dalam 1 orang. 1 orang. 1 orang ini namanya orang sudah bersaudara, berarti 1 orang itu berarti apapun terjadi juga kita dianggap 1. Sehingga kita harap supaya di mana-mana saja terjadi sesuatu juga kita punya kesatuan itu tetap ada. Kita itu baku pegang itu ada. Itu yang orang bilang berat jadi ringan, jauh bisa jadi dekat. Orang bilang harus baku pegang. Jadi kalau saya mau bicara itu bicara adat itu saya lancar, tapi bisa bahasa daerah bahasa saya kurang. Tapi kalau bahasa daerah, itu saya punya hobi sudah itu. Sehingga kita jaga kebersamaan kita itu. Karena bukan apa, kebanyakan manusia sekarang itu pintar banyak, pintar banyak. Sehingga kita itu jaganya itu, saya cuma contohkan saja saya punya Bapak Nurdin Jafar ini kan, Nurdin Johar ini kan dia kepala inspeksi pendidikan agama seluruh Kabupaten Bali. Dia datang di sini Bapak, dia bilang agama itu anak punya, agama itu Bapak punya, tapi adat itu Bapak anak punya. Jadi kalau bicara begini dia diam-diam saja. Tapi kalau yang agama punya itu dia punya sudah itu. Sehingga kita sama mengerti, tapi sambil kita nasihat kata 1-2 saja untuk kita nanti bisa tambahkan pengalaman kita yang di hari esoknya itu kita juga bisa
Nggak bisa. Jangan orang bisa kita tidak bisa, orang bisa kita juga bisa. Orang manusia, kita manusia kok. Manusia kok. Itu sampai saya mengapa? Takut-takut Tuhan, jangan takut manusia. Manusia. Dia itu pun jenderal kok apa itu kan kelebihan dari Tuhan. Iya. Tapi kita manusia sama. Saya juga Tuhan atur sama kelebihan saya masalah. Tapi saya bisa bicara dengan pimpinan atasan bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Itu kan pengalaman kita itu kan begitu. Sehingga dimanapun terjadi kita harus berbicara. Di mana-mana saja. Nah. Jadi Bapak terima kasih banyak. Luar biasa. Bapak sudah tuturkan sejarah bagaimana proses Pura sampai ke Ternate sampai Pulau Buaya. Bagaimana hubungan silsilahnya jelas. Bagaimana juga sebagai juga anak mantu merasa bangga karena salah satu anak mantu yang langsung duduk dengan pelaku sejarah. Tahu bagaimana proses. Karena pernah juga pergi kereta dan mantu tunjukkan itu kampung rumah di situ, mulai dari situ keluar sampai di Ternate dan Pulau Buaya itu juga kampung juga. Jadi pada hari ini sebagai anak mantu kami bangga bahwa saya bisa langsung mengetahui sejarah bagaimana proses orang Pura datang Ternate dan Pulau Buaya, dan kemudian bagaimana Bapak memberi nasihat terhadap generasi sekarang tentang manfaat sejarah budaya bagi kehidupan kita, dan kemudian kami mewakili juga dapat nasihat dari Bapak. Karena pepatah mengatakan bahwa kepala tanpa badan tidak bisa hidup. Tidak bisa, ya betul. Artinya bahwa pendidikan tanpa budaya juga tidak bisa, karena pendidikan hadir dari budaya. Orang dulu sudah berpendidikan, tapi secara sekolah formal belum. Karena itu Bapak sampaikan tidak sampai tamat SD tapi BPD dan bisa bicara begini nih, kalau zaman sekarang harus berpendidikan. Saya ijazah SD pun tidak ada. Jadi itu yang menjadi nilai luar biasa bagi kami bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Karena itu terima kasih pendidikan, mudah-mudahan dengan nasihat juga sejarah ini menjadi motivasi buat dan juga menjadi gambaran buat keluarga Pura, orang Pura di luar dan di Kabupaten Alor juga Ternate dan Pulau Buaya bahwa ini sejarah yang sebenarnya. Karena itu mereka akan juga saling menghargai. Karena kita tahu bahwa selama ini masalah hampir semua dari kampung-kampung karena tidak tahu budaya dan tidak tahu sejarah. Ketika masalah selesai sudah buku tahu, baru ketika orang tua duduk omong tutur sejarah baru ternyata dia keluarga dan saya. Akhirnya kita harus korban hewan, korban biaya banyak. Karena itu informasi buat anak muda generasi sekarang bahwa dalam menyelesaikan segala persoalan bukan harus dengan adu jotos dan juga kekuatan fisik, tapi kita bicara secara hati nurani, ingat sejarah, karena dari sejarah atau budaya itu yang membentuk kita sampai hari ini. Karena itu kami atas nama untuk komunitas Mobaki, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Luar biasa buat sejarah Ternate. Tapi nanti kalau buka, kalau saya dorong di berita tahu, dorong akui. Isak dorong. Terima kasih. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mobaki.